Assalamualaikum, teman-teman. Sebelum sama-sama kita masuk lagi, teman-teman yang pengen atau sudah ada rencana dan niatan untuk umroh, insya Allah kita dari Ashabul Kahfi ada kerjasama dengan Safariku Umroh Tadabur Surah Al-Kahfi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa hubungin Mbak Eli ya. Update terakhir sudah mendaftar sekitar 23 orang ya. Sistemnya tabungan umroh, jadi kita nyicil. Tahun depan insya Allah kita berangkat. Untuk selanjutnya ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ini bisa Dokter Intan atau Mbak Umami yang menjawab. Saya coba bacain 3 dulu ya. Yang pertama, apakah virus corona itu bisa menyebabkan meninggal mendadak gitu, terpapar hari ini atau kemudian tiba-tiba sesak napas, kemudian kalau yang biasa kita dengar itu mengalami gagal pernafasan gitu. Kemudian yang kedua, apakah obatnya sudah ada atau belum? Gitu. Kalau tadi kan yang dipaparkan pencegahan-pencegahannya gitu. Ketika sudah terpapar, selain vitamin, apakah sudah ada obat yang atau antivirusnya? Terus yang ketiga, lebih ke presentasi ya, minta datanya. Apakah prediksi kira-kira persentase kenaikan kasus terkait aktivitas pilkada, libur Natal dan Tahun Baru? Ini teman-teman yang rantau ya, sudah lama di Jakarta dari puasa kemarin belum bisa pulang kampung, udah kangen pulang kampung gitu. Mungkin itu dulu Dokter Intan sama Mbak Umami. Silakan. Jadi bisa mati mendadak atau enggak ya? Meninggal mendadak itu dia enggak langsung kena langsung meninggal. Jadi di penyakit itu ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu masa penyakit si kuman yang masuk sampai menimbulkan gejala. Di COVID itu 2 sampai 14 hari. Dan si virus itu semua penyakit yang karena virus itu ada banyaknya penyakitnya dia self-limiting disease atau penyakitnya bisa sembuh sendiri. Termasuk si corona ini. Jadi tergantung daya tahan tubuh. Sama kayak penyakit DBD. DBD itu sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri. Nah, jadi kita cuma jaga dia supaya tetap sehat dan daya tahan tubuhnya dinaikin supaya virusnya dilawan sama tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau mati mendadak enggak, tapi ada istilah yang namanya happy hipoksia kalau di corona. Happy hipoksia itu si pasiennya dia nggak merasakan sesak. Hipoksia itu kan sesak ya. Jadi dia dalam keadaan hipoksia atau dalam keadaan sesak, dia masih happy gitu. Nah, tiba-tiba dia memberat dan meninggal. Adanya itu kalau di corona. Kalau yang mendadak tiba-tiba plek gitu, meninggal nggak ada. Terus obatnya ada atau enggak? Obatnya itu sampai saat ini masih belum ada. Semua obat yang diujikan untuk corona, mereka belum sampai tahap ketiga. Uji klinis tahap 3-nya itu banyak yang gagal. Tahap ketiga itu apa? Tahap ketiga itu udah diujikan ke manusia dan dilihat efek sampingnya dan juga manfaatnya itu banyak yang belum lolos. Walaupun terakhir ada dari Unair yang menyatakan bahwa obatnya mereka bisa mampu mengobati COVID ya. Nah, untuk kenapa yang dipakai kan vitamin salah satunya itu tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan diharapkan nanti tubuhnya sendiri yang melawan si virus. Obat virus selama ini juga ada yang dipakai dan obat-obat lainnya ada yang dipakai, cuma untuk obatnya sendiri yang goldennya itu belum ada. Satu lagi dokter, senada sama pertanyaan yang tadi, apakah orang yang sudah sembuh dari COVID itu sudah tidak bisa terpapar lagi atau istilahnya anti imun gitu dokter? Harusnya nggak kena lagi ya, karena imunoglobulinnya itu akan naik untuk melawan virus. Cuma si virusnya itu terus bereplikasi. Ada kasus yang dia sudah terkena dan bisa terkena lagi. Gitu. Jadi masing-masing karakter virusnya beda dan karena replikasinya itu ada kasus yang dia kena 2 kali. Harusnya sih dia udah imunnya udah kuat harusnya. Terus tadi ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Dia di tetangganya itu ada yang kena positif corona, 2 orang dikasih dikasih kurma, habatus sauda sama Yakult dan sembuh pas dites negatif.
dan sudah ada penelitiannya. Ya silakan memakai makanan-makanan atau nutraceutical atau herbal yang sudah ada penelitiannya. Kalau yang dari Rasulullah itu udah pasti bisa menyembuhkan. Cuma kita sebagai tugasnya sebagai umat Rasulullah dan sebagai hamba Allah, jadi yang harus berpikir berapa banyak dosisnya, bagaimana caranya, itu yang belum dikasih tahu sama Rasul, dan itu adalah lahan kita sebagai saintis, sebagai orang yang berpikir, itu lahan kita untuk menemukan dosisnya dan bagaimana caranya gitu. Jadi silakan dipakai. Kalau caranya gimana ya? Pakai aja penelitian orang. Orang itu bilang ini dan sudah terbukti, silakan dipakai. Misalkan pakai habatus sauda, gimana caranya? Sekian dosisnya, berapa kalinya, itu silakan dipakai. Ya, karena ini yang bertanya ini dia jadi tim, katanya tim untuk COVID. Teman saya ini orang awam ya, bukan orang medis atau non medis. Dan kalau misalkan teman-teman mempelajari ini di tingkat RT atau di tingkat RW atau bahkan di rumah, teman-teman bisa memakainya untuk antisipasi kena COVID ini. Bikin tim sendiri gitu. Ini sangat baik ini, seperti ini ya. Atau dari AK sendiri bikin tim COVID. Misalkan ada teman yang kena, kita bisa kasih bantuan apa-apa. Baik, kita break dulu buat pertanyaan. Kita sama-sama masuk ke materi terakhir dari Ustadz Khairuman. Pada Ustadz Khairuman Bashir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saya berterima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan waktu dan mempersilahkan kami untuk ikut di dalam kajian ini, dan saya ini termasuk yang jarang mengisi kajian online seperti ini, berasa ngomong sendiri saya sekarang. Tapi yakinlah bahwa man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, yang di jalan itu yang ditempuh adalah untuk mencari ilmu, khususnya ilmu ukhrawi, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di room ini, yang ada di majelis ini, mudah-mudahan Allah mempermudah jalan-jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, saya dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengucapkan ahlan wa sahlan. Berbahagianya kita saat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Karena bagi orang beriman itu ajaib. Rasulullah SAW juga menyebutkan seperti itu, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib orang beriman itu. Kalau ditimpa musibah, dia akan bersabar. Kalau diberikan satu kebaikan atau keutamaan, dia akan bersyukur. Jadi bagi orang mukmin itu tidak ada yang merugi. Yang ada hanya untung di antara dua keuntungan, imma adapun itu kita sabar atau kita bersyukur. Masalah yang sekarang kita hadapi bukan hanya kita saja yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia saat ini sedang Allah berikan, Allah tunjukkan salah satu kekuasaan dari sekian banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai muqaddimah tadi ada di surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 12. Tadi saya mulai dengan muqaddimah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Boleh kita buka surah At-Talaq
ayat 12, Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahun, dan juga Allah menciptakan bumi dengan yang serupa. Yatanazzalul amru bainahun, bahwa Allah perlakukan semua perintah di dalamnya. Lita'lamu, ini yang terpenting, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi Allah sebutkan Allah menciptakan 7 lapis langit. Ini jadi khazanah juga buat kita. Kenapa setiap ada ayat itu menyebutkan khalaqas sab'a samawatin. Banyak di antara ayat-ayat yang lain tentang penciptaan langit itu biasanya disebutkan sab'anya. 7 lapisan itu disebutkan. Sementara bumi biasanya dia disebutkan hanya wa minal ar atau wal ar. Hanya disebutkan bumi saja. Ini pelajaran penting bagi kita. Apa hikmahnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit itu, di antara lapisan yang satu ke lapisan yang lain itu sangat jauh jaraknya. Karena ada yang mengatakan sampai 1000 tahun perjalanan untuk menempuh dari lapisan langit yang pertama ke langit yang kedua. Berbeda dengan bumi. Ketika disebutkan wa minal ardi mithlahun, bumi pun demikian 7 lapis. Hanya saja lapisannya bumi ini langsung tidak ada jedahnya, langsung berlapis-lapis 7 lapis. Setelah itu Allah menyebutkan yatanazzalul amru bainahun. Di antara itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Baik itu al-awamir diniyah, dalam tafsir As-Sa'di tadi saya baca, atau kauniyah, baik itu perkara syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kebesaran Allah dari alam kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Ini memperhatikan bahwa tadi Allah menciptakan langit yang luas sampai 7 lapisan, menandakan bahwa bumi ini yang kita pijak sekarang adalah kecil di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Di antara langit-langit yang Allah ciptakan sab'a samawat. Bagaimana dengan corona? Corona ini bagian terkecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kecil, bahkan saat ini kita belum pernah melihat dengan mata kasat mata kita, belum pernah melihat bagaimana bentuk rupanya. Tetapi itu keberadaannya ada. Kalau orang sekarang bilang itu konspirasi atau tidak ada, ya kalau kita orang beriman itu yakin adanya. Yang terpenting bukan coronanya, tapi siapa yang menciptakan corona itu. Ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah melanjutkan lita'lamu. Nah, ini paling penting buat kita. Ini perintah. Lita'lamu, untuk kita mengetahui. Ketahuilah annallaha ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Corona yang kita anggap kecil itu bisa menggemparkan dunia. Bahkan belum pernah sejarahnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sampai ditutup. Bahkan ini membungkam juga orang-orang ilmuwan yang sangat-sangat sombong atau penguasa yang zalim yang merasa paling kuat. Belakangan ini kemarin kita dapatkan kabar Donald Trump, ya, Donald Trump itu positif COVID sama istrinya. Ini menandakan bahwa sekelas Donald Trump pun yang dunia menganggap dia ini nomor 1 Amerika Serikat yang adikuasa, ternyata makhluk yang kecil sejenis corona itu pun tidak bisa dia tangkal, tidak bisa dia hadapi. Itu menunjukkan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala
itu maha mampu atas segala sesuatu. Sahabat-sahabat semua, ini tadi saya dipesankan bagaimana agar kita bisa menjaga diri dan tidak menzulimi orang lain. Ini penting juga buat kita sebagai orang beriman. Karena kaedahnya la darara wa la dirar. Tidak ada membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ini terkait dengan bagaimana protokol, ya. Bagaimana protokol COVID yang diterapkan di satu daerah itu, mari kita ikuti. Karena itu adalah salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita agar mampu bertawakal dan berikhtiar. Selanjutnya, memang betul, sebenarnya ini bahasan sudah lama, Corona ini, tapi alangkah baiknya kita ulang kembali bahwa semua orang sangat berdampak dengan Corona, baik itu dari ekonomi, kesehatan, segala macamnya. Semua lini kemasyarakatan, bahkan sekarang tatanan masyarakat kita, khususnya di Indonesia, sedang rusak-rusaknya. Kenapa? Karena kadang-kadang keimanan kita mulai berkurang, yang tidak percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada kejadian juga di sini, ini mungkin sedikit saya cerita. Ya, kejadiannya banyak pasien yang sebenarnya bukan positif, ya, bukan positif, tapi dipositifkan. Nah, setelah meninggal, dimakamkan sesuai protokol COVID, dan saudara-saudara dari pasien ini tidak terima akan hal itu. Akhirnya Pak, setelah mereka kuburkan, keluarlah hasilnya bahwa pasien itu ternyata yang meninggal tidak positif, tetapi negatif. Sampai akhirnya Pak, kita perhatikan dari prosesi pengkafanan, pemandian, sampai pemakaman, itu tidak sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan sampai masyarakat pun menjauhi keluarga yang terkena COVID ini. Ini waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Tatanan masyarakat kita sedang rusak-rusaknya sekarang. Maka untuk kita orang beriman, bagaimana menyikapi itu? Pertama, kita harus sikapi dengan penuh dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, la yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, bahwa tidak akan menimpa kita sesuatu apapun di dunia ini setelah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz, jauh-jauh sebelum diciptakannya kita, bahkan sebelum diciptakannya bumi ini. Itu yang pertama, keyakinan kita orang beriman. Huwa maulana, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pelindung kita. Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita serahkan semua kepada pelindung kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita serahkan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang beriman itu hanya menyerahkan pelindungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dia serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya baca dalam tafsir As-Sa'di tadi, tidak ada fala khaba, tidak ada kerugian bagi orang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Tidak ada kerugian
bagi orang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan dia dengan keluarga, urusan dia dengan masyarakat, urusan dia khususnya dengan virus ini, tentu dengan tadi huwa maulana, kita banyak ikhtiar, kita ikuti protokol kesehatan, kita ikuti bagaimana aturan dalam pemerintah setempat. Setelah itu kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin tidak terlalu panjang lebar. Saya khawatir fitnah orang berbicara itu tidak bisa berhenti itu. Coba Mas Aji sampai jam berapa ini? Jam 16 mungkin Ustaz ya? Baik. Jadi sekitar 20 menit lagi ya. Ya, Ustaz. Berarti bisa saya lanjut sedikit lagi ya. Sahabat-sahabat semua, ini perkara kita semua. Bukan hanya kita, di luaran sana juga sama masalahnya dengan kita, khususnya ini masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Pertama takwa dulu. Kalau kita tingkatkan takwa kita, tentu khususnya ini dengan salat-salat kita. Ini pesan saya, jangan sampai kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala masa-masa seperti ini. Karena Allah pernah mengabarkan juga di surah yang lain, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a." Sesungguhnya innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam bentuk berkeluh kesah. Kalau ditimpakan keburukan, dia mengeluh. Kalau ditimpakan kebaikan, dia ingkar. Kecuali siapa? Illal musallin. Saat-saat seperti ini takwa kita, khususnya salat kita, lebih kita mantapkan lagi. Kita dirikan salat kita, khususnya di tengah-tengah malam. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma dafa'anna al-bala. Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala Covid ini, karena tidak ada lagi yang bisa kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang para ilmuwan belum ada yang mampu mengatakan dalam jangka berapa bulan, dalam jangka berapa tahun, berapa lama, belum ada yang sanggup mengatakan corona ini berhenti. Masih semua masing-masing dengan kelemahannya tidak bisa mengatakan kapan berakhir corona ini. Tapi kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang bisa mengangkat ujian ini bagi kita orang-orang beriman. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu pasti akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu betul-betul kami rasakan sekarang ini, dan beliau tahu persis bagaimana perjuangan pembangunan pondok tahfiz kita sekarang. Malah di tengah-tengah corona ini, saya perhatikan malah infak jamaah kita itu meningkat. Padahal di satu sisi ekonomi sedang menurun. Tapi infak mereka untuk perjuangan atau pembangunan rumah pondok tahfiz ini meningkat. Saya perhatikan bahwa hikmah corona ini luar biasa, tidak bisa kita prediksi dengan akal kita sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu mempersiapkan apa di balik ini semua. Sahabat-sahabat, setelah kita tadi bertakwa, pastilah Allah Subhanahu wa taala kita yakini akan memberi jalan kita keluar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Dan yakinlah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu Allah pasti akan memberi kita rezeki yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Karena saya cerita pengalaman tadi, kita membangun pondok tahfiz Quran di tengah-tengah wabah yang sedang marak-maraknya khususnya di Sumbawa ini, dan alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, dan mudah-mudahan begitupun dengan sahabat-sahabat semua, Allah terus memberikan kemudahan dalam urusannya. Allah memberikan keberkahan di dalam rezekinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada jamaah semua, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman, semakin luas ya pandangan kita tentang materi pada hari ini. Tadi di awal kita sudah bahas bagaimana cara pencegahannya, kemudian lebih mendekat lagi kepada Islam, sama Dr. Intan juga kemudian dipaparkan ternyata sebelum ada protokol kesehatan, ternyata Islam juga sudah punya protokol yang harusnya itu sudah komplit ya, mulai dari tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara taharah. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengikuti itu, insya Allah itu jadi pencegahan dini, dan harusnya kalau misalnya itu kita jalani dengan baik, dan ini menjadi PR kita sama-sama selaku yang orang-orang yang merasa sebagai aktivis ya, karena justru virus corona ini isunya kalau di Jepang itu sudah mulai reda karena habitnya orang-orang Jepang yang memang sebelum corona juga memang sudah rajin menggunakan masker gitu. Harusnya nih ya, kita bisa merasakan harusnya dengan Muslim yang mayoritas di Indonesia, corona cepat hilang karena orang Islamnya sudah menjalankan toharoh dan wudhu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW gitu. Ini menjadi PR kita untuk mensosialisasikan sunnah-sunnah Rasulullah gitu. Kemudian membuat kita semakin merasa kecil karena ya Allah yang maha besar. Kita tidak punya daya apapun kecuali semua atas pertolongan Allah. Kemudian Ustadz, ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari teman-teman. Sebentar ya, sedikit saya tambahkan, boleh sedikit aja? Boleh Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik. Mungkin ini biar mengubah pandangan kita. Ini yang sering terjadi, kami perhatikan di masyarakat ini. Kebanyakan orang membuat cara pandang, orang yang kena COVID, yang positif, itu jadi aib. Baik itu dijauhi dari komunikasi, dijauhi dari sosialisasi, bahwa teman-teman semua, kita kembali ke sejarah di sekitar tahun 17 Hijriahan, itu juga pernah terjadi kan di masa Umar bin Khattab, yaitu di Syam. Itu sahabat-sahabat yang mulia, itu pun kena yang namanya Ta'un Amwas itu, dari sahabat Ubaidah al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan masih banyak juga sahabat-sahabat yang berada di Syam saat itu, tidak terlepas dari serangan virus atau ta'un saat itu menandakan bahwa jangan kita mempunyai pandangan orang yang kena virus ini menjadi aib atau apa, karena kelalaian, karena apa? Karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu virus itu di mana dan siapa yang membawa. Tidak ada yang tahu, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman tadi itu, ketika kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Itu aja mungkin saya tambahkan untuk mengubah cara pandang kita, tapi terus kita ikhtiar bagaimana kita hidup sehat, pola hidup sehat yang diajarkan, khususnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, Mas Haji. Baik Ustaz. Senada sama pertanyaannya Ustaz. Apakah termasuk adab yang baik? Adab yang baik kita kepada Allah ketika ada gimana ya? Mendeteksi apakah ini ujian atau azab, Ustaz gitu. Kita sebagai hamba, apakah itu adab yang baik? Justru kita malah lari ke mendeteksi dulu ini azab atau ujian gitu, Ustaz. Baik. Tentu
azab bagi orang-orang yang tidak beriman, dan ujian bagi orang yang beriman. Ya, azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujian bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah Allah tetapkan jauh-jauh sebelum dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tugas kita bagaimana kita menjalani takdir yang sedang Allah tetapkan di dunia ini. Itu saja Mas Aji. Terima kasih Ustadz. Jadi itu ya teman-teman, untuk mendeteksinya cukup mudah. Ujian bagi orang yang beriman dan azab bagi orang yang tidak beriman. Nah, tinggal kita bercermin kita masuk di bagian orang yang beriman atau yang sebaliknya. Jazakumullah Ustadz. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung bertanya dengan voice atau masih ditunggu via chat terkait isu rapid test yang tidak efektif, Mbak. Kemudian di sisi lain sekarang segala aktivitas yang harus dilakukan keluar kota atau apa itu butuh rapid. Satu. Kemudian yang terkait ini teman-teman yang udah pada kangen pengen pulang kampung nih, apakah sudah ada riset atau penangkalan perihal kenaikan kasus terkait aktivitas pilkada dan libur tahun baru? Kemudian untuk Dokter Intan, berapa persen penularannya kalau misalnya itu via hewan? Bisa menular atau enggak, dokter? Itu aja dulu. Terima kasih. Silakan Mbak Umami. Baik, bismillah. Sebelumnya izin Dokter Intan, Ustadz untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi terkait tadi pertanyaannya menarik. Yang pertama, untuk yang mudik. Pada dasarnya sekarang sudah 10 bulan terjadinya pandemi. Terhitung mulai preventif Januari, Februari, kalau DKI sudah memulainya. Tetapi pecah kasus di Maret. Qadarullah, kita ada sedikit cross antara pusat dengan daerah. Ada beberapa kepentingan yang menyebabkan akhirnya dikatakan terlambat tidak, melainkan agak kurang cepat aja gitu terjadinya penutupan kasus pada di awal masa. Nah, saya akhirnya bukan menjadi sebuah keinginan lagi ketika memang anak rantau ingin pulang menjenguk orang tuanya, tapi sudah menjadi kebutuhan. Sebentar lagi akhir tahun, boleh nggak sih kita mudik, intinya gitu. Kalau misalnya bolehkah kita mudik saat ini, pemerintah tidak ada sama sekali yang meng-close secara total terjadinya perpindahan penduduk. Tetapi memang perlu adanya awareness dari kita. Kalau bahasanya yang sering digaungkan adalah parno jangan, waspada iya. Karena kenapa? Ketika kita mau mudik karena memang alasan yang urgensi dan tidak bisa ditunda, maka lakukan. Tapi lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang aman. Pastikan diri kita sehat. Sehat secara fisik maupun sehat secara mentalnya. Terus, pastikan orang tua kita di rumah juga sehat. Dalam artian, mungkin kitanya baik, tapi orang tua kitanya punya riwayat hipertensi, punya riwayat penyakit pemberat yang ketika kita nggak sadar kalau ternyata di pakaian kita lah yang tertempel si virus tersebut, karena dropletnya mungkin wallahu alam kena di mana, kena di jilbab, terus ketemu ibu pas pertama kali langsung peluk ibu, nah ibunya ternyata punya penyakit yang menjadi pemberat kayak gitu. Jadi jawaban saya boleh apa enggak? Boleh, asal caranya aman. Pastikan kita sehat, pastikan orang yang kita sayang juga sehat yang ada di kampung halaman. Terus kemudian terkait rapid. Mohon izin ini mungkin nanti bisa ditambahkan oleh dokter. Kalau misalnya rapid itu bukannya sesuatu yang istilahnya adalah persentase akuratnya itu rendah, sehingga tidak dijadikan sebagai penegak diagnosis. Kalau saya salah mohon koreksi ya dok. Jadi kalau kita untuk melakukan diagnosisnya memang dasarnya adalah swab testnya. Tetapi kalau untuk si rapidnya sendiri
Nanti akan ada 3. Sekarang bahasanya apa namanya Dinas Kesehatan tuh sekarang kita punya 3 krisis. Krisis kesehatan pasti, kedua adalah krisis ekonomi yang sudah memang akhirnya berdampak luas, dan ketiga adalah krisis pengajaran. Pengajaran ini bukan hanya pendidikan, tapi bagaimana cara kita supaya tidak terulang seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Benar tadi Mas Haji sempat bilang, Jepang saat ini sudah mulai tren kasusnya sudah mulai menurun. Itu tepat. Karena kenapa? Dia belajar. Mereka belajar dari kasus-kasus awal. Sedangkan kita tuh seakan-akan dipotong sedikit sampai akhirnya pun penyelesaiannya tidak menyeluruh seperti itu. Tapi bismillah saja, semoga benar kata Ustadz, toh tak ada yang memang tidak ada visi misinya ketika memang ada di sini. Allah pasti menciptakan virus juga pasti ada manfaatnya. Ya, cukup Mbak Umami. Alhamdulillah. Nah, lanjut ke Dokter Intan atau Mbak Umami juga boleh mungkin. Berapa persen penularannya yang via hewan atau ada kasus kah yang tertular lewat hewan atau apa gitu? Baik, mungkin karena tadi ada izin dok, saya terlebih dahulu. Mungkin tadi karena ada redaksi ke saya tentang zoologi. Zoologi itu penularan penyakit mulai dari hewan ke human. Dari hewan ke manusia. Itu tuh sebenarnya jika diruntut di kasus awal, pada saat Wuhan kan terinformasi bahwa kasus pertama itu karena salah satu pasar ikan di Wuhan. Nah, karena pasar ikannya itu tidak hanya menjual ikan, tetapi dia juga menjual binatang-binatang lain yang memang tidak dimasak atau tidak dilakukan proses secara benar. Tadi menarik sekali materinya dokter sebenarnya. Secara Islamnya itu sebenarnya sudah ada seperti itu. Jadi kalau misalnya berapa persentasinya, untuk sekarang ke manusia sendiri, saya belum tahu pasti, tetapi ada potensinya ada, karena memang awalnya itu diindikasi dari hewan dulu, baru ke manusia. Dari manusia baru ke manusia, gitu. Monggo dokter bisa ditambahkan izin. Kalau yang dari Center Disease itu, CDC, dibilang kalau dari hewan, tapi bukan yang kasus Wuhan ya, itu kan kasus awal. Dari hewan sendiri nggak bisa silang ke manusia, tapi coronavirus yang jenis untuk hewan ada sendiri. Nah, yang bisa nularin yang dari manusia ke hewan, gitu. Hanya itu aja yang saya tahu. Untuk info terbarunya saya belum tahu. Sama tadi yang rapid saya nambahin, rapid itu bukan buat diagnosis. Dia nggak dipakai sebenarnya harusnya. Dia hanya untuk screening. Screening pun banyak false negatifnya. Maksudnya false negatif, dia di situnya negatif hasilnya, tapi sebenarnya pasiennya positif. Jadi dia nggak bisa, kalau kita pakai rapid, nggak bisa berdiri sendiri. Harus digabung dengan gejala klinis sama foto rongsen atau CT scan. Jadi kalau misalkan negatif, tapi klinisnya batuk-batuk, sesek, rongsennya juga mengarah ke sana, ya kita harus curiga dan lanjut ke PCR. Itu aja tambahannya. Baik, Dokter Intan. Cukup ya teman-teman. Kita sudah ini diskusinya, atau mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ini bisa dijawab semuanya. Di DKI atau daerah lain yang punya informasi terkait swab gratis, teman-teman bisa bantu share di grup umum ya. Satu lagi soal kanker yang hancur karena murotal atau tilawatul Quran. Ini apakah ada uji cobanya yang dilakukan posisi kankernya kanker ganas gitu dokter. Kemudian satu lagi, apakah berpengaruh ke hormon pasien ketika tadi Dokter Intan sempat menukil dalil obati penyakit kita dengan sedekah. Apakah berpengaruh secara hormon atau itu sudah kuasa Allah gitu? Ketika si pasien sakit, kemudian kita bersedekah atas nama beliau tanpa si pasien itu mengetahuinya gitu. Pertanyaan dari teman itu. Terima kasih. Silakan Dokter Intan atau Ustadz.
Saya bahas yang kankernya aja ya, nanti yang sedekahnya dengan Ustadz ya. Karena memang kalau Boleh. penelitian di luar kan penelitian ilmiah kita sifatnya material ya. Kita nggak pakai ilmu metafisik. Sedangkan di Islam metafisik atau hal gaib itu udah kewajiban kita, udah imannya kita. Nah, karena ini yang saya bahas adalah sifatnya keilmiahan. Dari segi ilmiah baru sampai tahap seperti itu, bahwa penelitiannya ada di sumbernya tadi di slide saya, bahwa bisa hancur. Cuma durasi lamanya dan caranya saya belum tahu. Nanti paling kita cari lagi penelitiannya. Namun dengan keimanan kita yang nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Hoiruman, keimanan kita akan hal gaib dan juga rasa kepercayaan kita kepada Allah, ya bisa saja hancur. Itu yang kedua yang perlu sangat kita pahami gitu. Untuk yang sedekah nanti serahkan lagi ke Ustadz Hoiruman. Kalau maksudnya penelitian tersebut adalah dengan kita memberi, kan itu kan penelitian. Kalau penelitian itu pasti cuma ada beberapa variabelnya ya. Jadi ketika dia memberi, otaknya bekerja, ada perasaan gembira dan hormon-hormon yang baiknya itu akan membuat si yang ngasih sedekah itu lebih bahagia dan lebih sehat. Penelitiannya sih seperti itu. Salah satu hormon yang keluarnya itu adalah hormon oksitosin. Memang hormon oksitosin itu disebutnya hormon cinta. Dan hormon-hormon lain yang dia sifatnya healing atau menyembuhkan. Untuk yang gaibnya, Ustadz Hoiruman silakan. Baik, Ustadz. Si pasien kita sedekahkan, kita niatkan atas nama si pasien ya, tanpa pasien itu tahu. Ya kalau yang soreh dalilnya itu orang yang sudah tidak ada, ya, orang yang sudah meninggal, ada memang dalilnya kita bersedekah atas nama orang tua kita misalnya yang sudah tidak ada, bersedekah atas nama keluarga kita yang sudah tidak ada, boleh kalau itu. Kalau untuk orang yang masih hidup, ya lihat dulu apakah kita punya tanggung jawab atas dia. Kalau saya lihat, misalnya seorang bapak, anaknya sakit, boleh saja bersedekah atas nama anaknya, atau sebaliknya, seorang anak bersedekah atas nama bapaknya. Kalau untuk orang lain misalnya yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah, itu walau alam saya tidak begitu mendalami untuk sampai atau tidaknya pahalanya, tapi yang terpenting itu adalah satu kebaikan juga. Dan yang paling tepat itu adalah kita ajak dia, kita kenalkan bagaimana cara pengobatan Rasulullah dengan sedekah bagi saudara kita atau teman kita atau siapapun itu yang sakit dengan semampunya saja. Karena sedekah itu kan tidak harus memberatkan kita, semampunya saja, berapapun itu yang dikeluarkan ketika dia ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan jalan-jalan keluar. Itu dari saya, Mas Aji. Baik, Ustaz. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai ke sesi terakhir. Jadi jazakumullah untuk semua pemateri. Alhamdulillah kita sudah selesaikan semua. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menutup doa. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ibaduk banu ibadik banu amatik nasina fi yadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita tutup dulu dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ashabul Kahfi Untuk kebangkitan Islam. untuk kebangkitan Islam. La Haula wala quwata illa billah. takbir. Allahu Akbar. Bila taufiq wal hidayah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.